Halo guys, welcome back to my channel dari seorang gitaris gagal yang hobi kali sama musik rock sambil ngopi sembari rokok. Oke, let's rock. Serj Tankian dan Daron Malakian bertemu di Ros and Alex Pilibos Armenian School sebagai anak-anak. Meskipun perbedaan usia 8 tahun, mereka mengerjakan proyek terpisah di studio rekaman yang sama. Mereka membentuk band bernama Soil dengan Tankian pada vokal dan keyboard, Malakian pada vokal dan gitar, Dev Hakopian, yang kemudian bermain di The Apex Theory, Mark Helium pada bass dan Domingo, Dingo, Laranio pada drum. Grup ini mempekerjakan Savo Odagian, alumni Ros and Alex Pilibos lainnya, sebagai manajer, meskipun ia akhirnya bergabung dengan Soil sebagai gitaris ritme. Pada tahun 1994, setelah hanya satu pertunjukan langsung, dan satu sesi rekaman jam, Hakopian dan Laranio meninggalkan grup. Setelah Soil berpisah, Tankian, Odagian, dan Malakian membentuk band baru, System of a Down. Kelompok ini mengambil namanya dari sebuah puisi yang ditulis Malakian berjudul, Victims of a Down. Kata victims diubah menjadi sistem karena Odagian percaya bahwa itu akan menarik khalayak yang lebih luas dan juga karena kelompok itu menginginkan catatan mereka secara alfabet diletakkan lebih dekat dengan pahlawan musik mereka, Slayer. Odagian beralih dari gitar ke bass dan meneruskan tugas manajerialnya ke Velvet Hammer Music and Management Group dan pendirinya, David Beno Benveniste. Grup ini merekrut drummer Ontronic, Andi Hacaturian, teman sekolah Malakian dan Odagian yang pernah bermain dengan Malakian di grup musik bernama Snowblind saat remaja. SOAD terdiri dari 4 personil, keempatnya berasal dari Armenia, tetapi mereka tinggal di Amerika Serikat. Mereka adalah Serj Tankian vokal, keyboard, Daron Malakian gitar, vokal, John Dolmayan drum, dan Savo Odagian bass. Sebelumnya, band ini bernama Soil, dan berubah nama menjadi SOAD setelah John masuk menggantikan drummer sebelumnya. Serj dan Daron membentuk SOAD di wilayah selatan California pada pertengahan 90-an. Ketenaran mereka lewat promosi word of mouth rupanya cukup untuk menarik perhatian Columbia Records untuk menggaet mereka. Di tahun 1998 mereka merilis album perdana dan langsung tur dengan Slayer dan Ozzfest. Berkat tur itu, mereka mendapatkan predikat gold. Rilisan resmi pertama grup dari lagu yang direkam secara profesional ada dalam koleksi yang disebut Hieng Kami Armenia, dalam bahasa Indonesia kompilasi rekombinan genosida Armenia, pada tahun 1997. Segera setelah bermain di klub-klub Hollywood terkenal seperti Whiskey A Go Go dan Viper Room, grup ini menangkap perhatian produser Rick Rubin yang terkenal yang meminta mereka untuk tetap berhubungan dengannya. Menunjukkan minat yang besar, grup ini merekam demo 4 menjelang akhir tahun 1997. Tidak seperti kaset demo sebelumnya, bagaimanapun, demo 4 dibuat hanya untuk dikirim ke perusahaan rekaman, meskipun sejak itu telah bocor ke internet. Rubin menandatangani grup ke American Columbia Records, dan System of a Down mulai merekam di studio Rubin dengan insinyur Sylvia Masih, meletakkan lagu yang akhirnya akan dirilis di album debut mereka. Juga pada tahun 1997, grup ini memenangkan penghargaan Best Signet Band dari Rock City.
Pada Juni tahun 1998, System of a Down merilis album debut mereka, System of a Down. Mereka menikmati kesuksesan sedang karena single pertama mereka, Sugar, dan Spiders, menjadi favorit radio dan video musik untuk kedua lagu tersebut sering ditayangkan di MTV. Musik SOAD sangat original dan banyak pengamat musik mengatakan SOAD telah menciptakan aliran musik sendiri yang unik, keras, tapi enak didengar. Lagu-lagu mereka terutama terkenal selain karena gayanya yang inovatif, dengan sentuhan musik Armenia. Selain itu isinya juga berisikan ide, pandangan-pandangan dan apa yang mereka rasakan. SOAD di tangan produser Rick Rubin berhasil keluar dan menunjukkan dirinya ke dunia. SOAD bukan band yang dibentuk karena industri. Mereka berempat memang dari asalnya sudah liar, sangar dan membentuk band yang menghipnotis dunia melalui gayanya. Musiknya sangat natural dan mengalir tanpa dibentuk-bentuk dan dituntut oleh kemauan pasar. Justru SOAD berhasil membuat pasar menyukai bahkan menggilai musiknya. Bahkan lewat cengkok Armenianya itu menjadikan SOAD sebagai band yang tanpa tandingannya. Mereka sangat sukses di AS yang terkenal sangat rasis. Di album Mesmerize, Rick Rubin memperhatikan detail-detail kelebihan masing-masing dari diri Serge, Savo, Daron, dan John sehingga membentuk orkestrasi maha dahsyat lewat lagu-lagu yang tercipta. Lagu-lagu SOAD, yang mayoritas diciptakan oleh Daron dan Serge, banyak mengusung masalah sosial, politik, dan kelestarian lingkungan. SOAD adalah salah satu band di Amerika Serikat yang paling vokal menentang invasi pasukan AS ke Irak dan Afghanistan. Bahkan SOAD membuat banyak lagu yang isinya memprotes keras pemerintah AS pimpinan George Bush seperti lagu War, Chop Suey, Soldier Side, Boom, BYOB, Del. Video klip Boom dan BYOB menjadi video metal terbaik di MTV Music Award 2004 dan 2005. BYOB, Bring Your Own Bomb, sangat jelas mengkritik pemerintah AS dan sekutunya yang tidak berhenti membunuh orang yang tidak berdosa di Timur Tengah dan sangat jelas menyindir George Bush yang menggunakan nyawa para tentara AS demi kepentingan negara. System of a Down, SOD, baru saja merilis lagu baru setelah 15 tahun tak pernah memanjakan penggemarnya. Pada kesempatan ini SOD merilis dua lagu sekaligus, Protect the Land, dan Genocidal Humanoids. Grup musik yang mengusung genre alternatif metal ini merekam kedua lagu tersebut untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perang yang ada di beberapa negara. Serj Tankian DKK secara detail membahas konflik yang tengah memanas antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah sengketa dengan etnis Armenia yang disebut Artsakh. Perang sebelumnya antara Armenia dan Azerbaijan memperebutkan wilayah tersebut berakhir dengan gencatan senjata di tahun 1994. Meskipun diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, wilayah tersebut diisi sebagian besar oleh warga Armenia yang menyatakan kemerdekaannya sampai saat ini. Pada September tahun ini, perang kembali pecah di wilayah tersebut setelah adanya serangan dari Azerbaijan yang didukung oleh Turki. Dalam beberapa bulan terakhir, warga sipil tua dan muda telah dibangunkan siang dan malam oleh pemandangan mengerikan dan suara serangan roket, bom yang jatuh, rudal, drone dan serangan teroris. Bunyi rilis dari System of a Down seperti dirilis NME, Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Penggalangan dana yang dikumpulkan dari hasil pengunduhan lagu akan disumbangkan untuk peralatan medis dan kebutuhan sehari-hari warga di wilayah tersebut. System of a Down memang dikenal cukup kritis dengan musik dan lirik di lagu-lagunya. System of a Down mengucap terima kasih kepada masyarakat atas donasi yang diberikan. 4 personel System of a Down yaitu, Serj Tankian, vokal, Daron Malakian, gitar, Savo Odagian, bass dan John Dolmayan, drum, diketahui membuka donasi melalui penjualan digital dan rekaman fisik lagu, Protect the Land, dan Genocidal Humanoids. Dari penjualan tersebut, System of a Down berhasil mengumpulkan $600.000 AS atau sekitar 8,5 miliar rupiah untuk didonasikan pada masyarakat di Republik Artsakh dan Armenia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa untuk membantu kami mengumpulkan lebih dari $600.000, ucap System of a Down dalam wawancara dari Music News. Berkat donasi tersebut, System of a Down berhasil memindahkan masyarakat di Artsakh yang menderita akibat perang dengan Azerbaijan dan Turki.
Salah satu personel System of a Down mengatakan, akhirnya merilis lagu untuk membantu tanah leluhur mereka di Armenia dan negara bagian tetangganya, Artsakh. Sebagai System of a Down, ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berkumpul, dan mengesampingkan segalanya dan berbicara untuk bangsa kami, sebagai kesatuan, tutur Serj Tankian. Mereka mengesampingkan perbedaan kreatif dan ego untuk merekam lagu-lagu tersebut. Tak hanya untuk keperluan donasi, System of a Down ingin menyebarkan berita tentang kekejaman yang terjadi di Artsakh dan sebagian Armenia. Yang kami harapkan adalah apa yang terjadi pada 1915 genosida Armenia oleh Turki, dan apa yang terjadi berkali-kali dalam sejarah nggak terulang kembali, kata John Dolmayan. Ini adalah ketidakadilan yang kami ingin orang-orang perhatikan, dan itulah mengapa kami melakukan ini. Sehingga mereka dapat, pada gilirannya, memberitahu badan pemerintah mereka sendiri, yang dapat merespons dengan baik, ungkap Serj Tankian.